kata-kata yang pernah saya dengar, ini saking besarnya yang namanya dosa fitnah itu, makanya sampai-sampai ini pelaku fitnah ini tidak akan mendapatkan tatapan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan mendapatkan yang namanya syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini benar nggak nih yang saya baca ini, Bib? Mohon izin penjelasannya, Bib. Nah, ini menarik. Tadi kan Ustadz Maulana sampaikan kan, Ya. siapa orang yang membunuh, ya kan, dia membunuh aja Karena itu dosa fitnah. besar. Iya. Apalagi dia memfitnah, kan lebih kejam daripada pembunuhan. Abadi kekal Al-fitnah dia. itu asyhadu minal qatl. Nah, inilah yang berbahaya. Kenapa? Karena mereka pelaku fitnah membuat kegaduhan, keributan, Iya. masalah dan lain sebagainya. Ini Gimana? kehancuran yang Kalau besar. sambil berdiri, Bib. Oh, boleh, boleh. Panjang. Mohon Mas Ini orang Fadli, nungguin Ustadz Maulana. Iya, Ustadz bisa. Syam. Sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fitnah ini merupakan sebuah kekacauan, bencana ataupun kesyirikan, hasut seseorang, dengki seseorang, akhirnya timbulnya fitnah. Karena nggak suka sama dia, nggak suka dengan posisi kedudukannya, akhirnya difitnah. Oh, ini orang nggak bagus, ini orang jelek, ini orang nggak benar, ini orang ini. Apa tujuannya? Menjatuhkan orang tersebut agar dia terlihat bagus, dia terlihat agar dia apain tuh biasanya tuh? Dipuja-puja atau dipuji atau dianggap dirinya menjadi lebih pintar daripada yang lain. Padahal belum tentu dia pintar. Pintar itu menurut siapa? Bukan menurut dia. Tapi pintar itu adalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan kita, alhamdulillah kita menjadi orang baik. Fitnah hukumnya haram karena ini kejahatan yang sangat besar. Karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ustaz Maulana sampaikan, bahaya jangan sampai kita fitnah. Al-fitnah tu asyhadu minal qatl. Bahaya. Karena apa? Dia lebih parah. Dia lebih parah daripada pembunuhan. Benarnya aja, ini kita nih kalau benar nih ngomongin orang, itu gibah. Salahnya jadi fitnah. Salahnya jadi fitnah. Bahaya, benarnya ghibah, salahnya fitnah. Inilah yang celaka. Fitnah ini bahaya sekali. Karena apa? Bisa membuat seorang itu tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah orang yang bangkrut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada sahabat, siapakah orang yang bangkrut ya Rasulullah? Siapa orang yang bangkrut? Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah yang bangkrut? Ditanya balik lagi, siapa ya Rasulullah? Lalu mereka berkata, orang yang bangkrut itu kira-kira mereka yang gak punya kekayaan, mereka yang gak punya harta. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, bukan itulah yang bangkrut. Mereka yang bangkrut adalah mereka yang tidak memiliki amal ibadah. Manusia yang tidak memiliki amal ibadah adalah mereka yang bangkrut nanti. Lalu sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, bukankah mereka itu mengerjakan sholat, mereka itu membayar zakat, mereka berpuasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan ketika dia sholat, dia puasa, dia zakat dan lain sebagainya, karena perbuatan yang dia lakukan, walaupun apapun yang dilakukan, dia telah zalim pada orang lain, dia gibah kepada orang lain, dia fitnah kepada orang lain. Bahkan perbuatan buruk orang tersebut yang fitnah, dia tindas akan diberikan oleh orang yang memfitnahnya. Contoh nih, aneh fitnah misalkan Mas Fadli. Kenapa Ya kan? saya sih? Yang tadi kan, Kenapa? kan yang tadi. Kelanjutannya. Iya, ya Allah, protes Maka aja. ketika saya fitnah, saya gibahin dan lain sebagainya, maka nih nanti di hari kiamatnya Allah, di mizannya Allah, pahala yang saya lakukan diambil. Amin ya Allah, amin. Bukan aneh. Diambil. Karena apa? Karena saya fitnah, saya gibah. Ada dosa hablum minallah, ada hablum minannas. Ada hubungan kepada Allah, tobat selesai. Hablum minannas mesti minta maaf dulu, ini dulu dan lain sebagainya. Ketika dia bangkrut, ya kan, dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bangkrutin? Allah. Bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Udah dibangkrutin. Bagaimana orang tersebut juga bisa dapat syafaat Rasulullah? Dibangkrutin. Kalau udah dibangkrutin, nanti kalau misalkan ketemu Rasulullah, dikasih aling-aling. Gak bisa ketemu Rasulullah, gak bisa dapat syafaat. Maka oleh karena itu, bertobatlah dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekarang bertobat, minta ampunan, jangan gibah, jangan fitnah agar Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya lagi nyari amalan nih yang bisa ngambil pahala-pahala orang. Gimana caranya ngambil pahala Ustadz Maulana gitu. Ngambil pahalanya Ustadz Syam. Banyak kekumpulin. Kita lanjut lagi nih. Ya jamaah Islam itu yang ada di rumah ya Masya Allah. Bapak Apa itu sih? mau Iya. ibadah tapi tidak pakai modal.